akan sedikit behind time. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Erika atas waktunya. Terima kasih juga Pak Nyoman Abdi selaku Direktur Penelitian Negeri Bali, Pak Prisno, kemudian Pak Agung Harta, Pak Levi, luar biasa sekali pemaparannya tadi, kemudian Bu Ida, Pak Gede Gunawan yang partner kami dari hotel, luar biasa, angka-angkanya mungkin nanti saya harus cari itu angka-angkanya untuk bahan kajian bagi kami. Luar biasa sekali, jadi apa yang telah disampaikan tadi sepertinya cover everything ya, jadi saya agak sedikit minder sedikit ini mau menyampaikan apa, everything sudah di cover di depan begitu. Saya coba permintaannya Bu Erika itu minta diskon ya, kita usahakan untuk diskon ya dapat hari ini. Oke, kita langsung ke slide pertama. Maaf ini slide-nya langsung goal ini, jadi sukses kita langsung. Ya, mohon slide pertama ya, terus naik ke atas. Baik, tentunya dari segi kami, saya bekerja di Wyndham Garden Kuta Beach Bali. Saya mendapat keuntungan sedikit karena kami berada di jaringan hotel yang cukup besar. Ada 9.000 hotel pada jaringan kami dan tersebar di seluruh dunia. Jadi saya punya keuntungan dengan banyaknya informasi yang bisa kami lakukan untuk cross check, terutama pada pemberitaan yang ada di negara kita. Kadang-kadang pemberitaannya A, ternyata kenyataannya A minus seperti itu. Ada beberapa hal yang kami dari hotel yang kami perhatikan gitu. Untuk persiapan kami, saya tidak bilang kita sudah di new normal. Persiapan kami menghadapi itu karena memang sampai saat ini leader kita memang belum memutuskan kita jalan atau tidak begitu. Faktor pertama yang kami taruh sebagai monitor kami, tim kami akan monitor dari hari ke hari adalah mengenai government policy. Government policy yang kita punya itu type policy-nya berbeda-beda kadang-kadang. Kadang-kadang di Jakarta bilang apa, di pusat begitu bilang apa, di provinsi menyatakan A-, di kabupaten menyatakan A+, kemudian sampai ke bawah, sampai di desa adat ataupun yang lingkungan kita sekitar tiba-tiba AA+. Ini kita pantau terus, tim kami akan mengupdate dari hari ke hari sehingga kita tidak losing direction pada saat kita akan memulai new normal nantinya. Time bound-nya juga kita perlu perhatikan karena kalau kita lihat berubahnya itu pesat sekali. Hari ini keluar himbauan ini, besok keluar himbauan sana. Hal ini memang kita tidak bisa salahkan karena nobody experience this thing before. Tidak ada yang pernah mengalami ini. Walaupun ada yang mengalami mungkin berbeda situasinya dengan apa yang kita hadapi sekarang. Sehingga perubahan-perubahan itu harusnya secara bijak kita terima dan kita meletakkannya pada sebuah monitor sehingga kita bisa adjust juga sedikit ke depannya sehingga sama-sama penguatan lah kita antara masing-masing bagian di pariwisata ini. Mungkin next slide. Ya, assessment kami berada di travel demand. Yang pertama, selain government, kita juga berbicara tentang travel demand. Sebenarnya ada nggak demand? Ada nggak keinginan orang melakukan traveling saat ini? Beberapa hasil riset kami, kita kan ada dua pilihan ini antara domestik atau international traveler. Jadi ada internasional for time being, karena seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, terutama Pak Gede, internasional mungkin menunggu 3 bulan sampai 6 bulan belakang baru akan ada yang berminat untuk travel ya. Sehingga kita masih punya domestik. Domestik pun kita harus berpikir ini, apakah domestik di Bali atau domestik yang di luar Bali. Sementara kalau kita bicara domestik luar Bali, ada Jakarta, Surabaya, mereka pun sendiri dalam situasi yang susah untuk keluar, untuk memulai miss holiday ini. Apakah mereka sudah ready untuk keluar atau tidak dengan persyaratan yang begitu banyak. Kemudian kita harus berpikir, mereka itu ke Bali nantinya itu memakai transportasi apa yang mereka prefer. Apakah market kita itu sudah cukup pede dengan penerbangan pesawat terbang begitu, masuk ke buah pesawat kemudian 3,5 jaman sampai 4 jaman sampai di Bali, apakah mereka sudah punya confidence untuk melakukan traveling ke Bali melalui akomodasi transportasi tersebut atau tidak? Ini menjadi assessment kami. Kemungkinan domestik akan menempuh untuk jalur darat. Kenapa? Karena memang biayanya lebih sedikit ya. Tetapi semua lagi berbenturan dengan policy di masing-masing daerah yang mereka lalui. Saya mungkin ambil contoh sedikit, ada salah satu partner kami yang dealing dengan kami, anak buahnya
bisa lolos ketemu saya, bosnya justru di karantina di Tuban gitu, karena daerahnya berbeda antara Tuban lain, legian lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus kami gather, kami update setiap waktu, karena klien kami, tamu kami juga ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat. Karena kalau tidak, bisnis atau agenda mereka akan bisa berubah begitu saja di depan mata ketika mereka sampai di Bali. Kemudian market demografinya kita seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana yang ready gitu. Siapakah yang ready untuk ke Bali? Ini yang harus kita cek secara kontinu hari ke hari agar strategi yang kita buat untuk recovery plan itu tidak melenceng terlalu jauh. Walaupun kita tahu memang ini tidak pernah kita alami, kita juga tidak tahu ke depannya itu kemana arahnya, semuanya masih bersifat asumsi, bersifat sebuah perencanaan yang nantinya di lapangan akan ter-adjustable dan sedemikian rupa menyesuaikan situasi kondisi. Yang menarik pada saat kami mencari informasi untuk market demografi, kami menemukan millennial travelers. Ini mungkin salah satu yang saya dapat bicarakan dengan Ibu Rika, mungkin nanti akan bisa dibahas itu di series berikutnya. Millennial traveler ini sesuatu yang mungkin harus kita fokuskan. Mereka yang ready untuk tahap awal ya, karena mereka ini adalah berada di dunia maya, kebanyakan gitu, internet, banyakkan informasi yang loaded dengan mereka, mereka tahu informasi yang luar biasa yang harus mereka manfaatkan untuk segera mulai melakukan traveling. Jadi coba next dulu ke slide berikutnya. Oke, kalau kita melihat dari Indonesian Research Institute, millennial traveler dibagi menjadi 7. Kalau saya lihat, saya tidak akan bahas satu persatu karena waktunya tidak cukup. Saya akan merefernya ke daerah saya yang di Kuta. Kalau di Kuta kita lihat millennials-nya lebih banyak ke adventurer atau visionary. Jadi adventurer yang berani mengambil risiko, mereka suka tantangan, kemudian visionary adalah orang-orang yang ingin bangun konten. Gitu. Orang-orang yang ingin membuat konten menjadi leader di depan untuk memberikan sebuah informasi. Orang-orang ini saat ini masih punya penghasilan. Kalau Anda lihat YouTuber atau orang-orang yang berada di bisnis internet, mereka masih punya penghasilan dan mereka mendapatkan pengetahuan yang luar biasa lebih dari yang masih konvensional, bahwa apa yang benar, apa yang tidak, kira-kira apa pandangan lebih general dari dunia ini tentang pandemi ini. Ini yang menjadi coba kami targetkan. Dan kenyataan yang agak sedikit mengagetkan kami adalah ternyata milenial Indonesia itu 64%-nya adalah sudah menikah dan memiliki anak. Jadi banyak milenial kita yang sudah menikah, memiliki anak, dan ini menjadi pikiran bagi kami, oke, jika mereka berani traveling, tentu kita harus menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh bapak, ibu, dan anaknya, yang bisa mendukung safety and security yang bagus, yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, ini kita skip saja. Next slide, please. Ya. Dari semua analisis itu, kami mencoba mempetakan market sentiment yang ada sekarang ini. Seperti yang Pak Gray sampaikan tadi, flexible policy. Market kita sekarang tidak ada lagi yang mau tinggal di hotelnya kalau tidak ada cancellation policy yang fleksibel gitu seumpamanya. Jika unrefundable payment, nobody will come to your hotel. Jadi beberapa flexible policy harus kita punya di hotel kita sehingga tamunya juga nyaman. Yang berikutnya ada proven hygiene and sanitation protocol. Yang ini sudah banyak dijelaskan Bu Indah tadi. Jadi seperti itu. Mungkin ke depannya kita perlu suatu lembaga, mungkin dari Pak pemerintah yang bisa menyiapkan itu untuk sertifikasi. Jadi hotel-hotel mungkin sebaiknya memiliki sertifikasi yang baik untuk precaution COVID-19 ini. Mungkin juga virus yang lain. Sehingga kita lebih bisa meyakinkan tamu kita untuk stay dengan kita. Cashless transaction adalah salah satu hal yang memang dibutuhkan, karena semakin modern sekarang ke depannya kita memang menggunakan pembayaran cash itu memang akan berkurang. Dan kami dari hotel sudah mulai menghubungi partner-partner hotel kami untuk menambah sebanyak mungkin, se-safety mungkin yang untuk cashless transaction. Kemudian tamu-tamu kami punya beberapa database tentang tamu-tamu yang loyal, sering datang ke kami mempertanyakan apa kira-kira yang mereka inginkan begitu. Ternyata banyak dari mereka yang ingin melakukan direct communication atau observasi ke hotel tersebut. Karena kalau ambil yang pihak ketiga, mereka tidak mendapatkan full informasi. Jadi mereka ingin langsung touch dengan kita, mendapatkan informasi apa yang terjadi di lingkungan area kita, terutama kayak seperti saya di Kuta, pantainya masih ditutup,
kalau kita tidak tahu informasi itu, mereka datang dan mereka tidak bisa ke pantai. Seperti hal-hal seperti itu memang harus kita berikan informasinya lebih mendetail kepada tamu-tamu kita. Dan ini membutuhkan kekuatan, kembali lagi kekuatan kita di dunia maya, di internet, website, yang bisa menginformasikan itu kepada para klien kita. Oke, next slide. Oke, reinvestment ini agak sedikit berat bagi kita, karena pada saat sekarang saja owner hotel mungkin sudah lumayan challenge, yang belum keberatan untuk bisa memfunding kita, untuk mempertahankan karyawan. Ada beberapa karyawan yang di hotel itu menerima 50% salary, ada yang dirumahkan hanya menerima sembako. Jadi untuk bertahan saja beliau, para owner-owner ini sudah cukup kesulitan. Apalagi kita nanti akan buka. Sehingga wise investment sangat diperlukan. Pertama mungkin di hygiene and sanitation equipment. Saya menerima penawaran banyak sekali tentang bagaimana mengontrol suhu tubuh yang bagus dengan menggunakan peralatan deteksi yang luar biasa, tapi investasinya sekitar 250 juta. Thing like this, apakah kita perlu melakukan itu? Apakah pandemi ini akan berjalan selamanya atau hanya 1-2 tahun ke depan? Kita juga tidak tahu. Jadi hal-hal yang harus kita pikirkan baik-baik dan kita diskusikan dengan owner sangatlah penting saat itu. Kemudian human resource. Human resource ini memang staff training. Mau tidak mau kapan kita akan memanggil karyawan. Pelan-pelan kita harus panggil karyawan dan struktur kita pun bisa mungkin berubah. Karena tidak lagi bisa membawa struktur besar. Karena hotel yang aman, restoran yang aman mungkin harus membawa 50% okupansi. Sehingga ada jarak di situ. Ini menjadi pertimbangan kami di hotel. Kita kemas dalam proposal kepada owner, juga kepada corporate yang manage kami, untuk kami putuskan ke depannya ketika leader-leader kita di Bali memutuskan untuk mulai memasuki era new normal. Reopening budget tentu saja kita lakukan, tadi sudah juga dibahas depan, jadi saya tidak perlu lagi sampaikan. Untuk slide berikutnya, silakan. Ya, ini mungkin slide saya yang terakhir, karena harus singkat ini. Jadi business goal kita adalah build trust. Ketika kita berhasil membuild trust, kepercayaan kepada baik dunia internasional ataupun domestik, orang akan datang gitu. Kalau build trust-nya ini belum ada, ya agak susah. Mungkin dari pemerintah mungkin trial sekali-sekali berangkat dari Jakarta, turun di di airport Ngurah Rai, ikuti flow bagaimana tamu itu sampai di tujuan wisata. Apakah benar people yang sudah kita tempatkan itu berintegritas, melakukan protokol dengan baik dan benar, sehingga kita dapat meyakinkan bahwasanya, hey, you safe in Bali. Kita treat Anda dengan benar, protokol yang ada dengan baik, sehingga tidak menjadi tanda tanya begitu. Kemudian para pengusaha, terutama di perhotelan, upsell health and safety. Jadi kita tidak bisa push berangkat, kita push semua orang untuk traveling tanpa showing empathy. Jadi penjualannya soft sell. Yang kita tekankan adalah, kita melakukan health and safety protokol yang baik. Tentu saja seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi, ya kita ini hospitality, bukan hospital. Jadi apa yang kita sampaikan itu ya jangan merubah hotelnya menjadi rumah sakit gitu, malah sakit tamunya. Jadi kita harus melakukan the most relevant protokol yang bisa diterima oleh tamu, nyaman juga, stresnya hilang, bukannya tambah stres tinggal di hotel. Dan yang terakhir adalah kami berharap semoga anticipate kita kepada people behavior, terutama yang berkunjung ke Bali itu kita sudah harus ready. Terus terang ini pengalaman karena saya masih mempunyai tamu beberapa yang trap di hotel kami, behaviornya agak susah dikontrol gitu, karena mereka tidak mau pakai masker, tidak mau pakai hal-hal yang kita sarankan, yang disarankan oleh pemerintah. Sampai beberapa hari kami harus meyakinkan, baru mereka mau pakai. Nah ini mungkin jadi tantangan kita nanti juga ke depan, terutama tanpa mengecilkan ya. Australia umpamanya yang muda-muda datang, susah sekali itu kita bicara untuk mereka mengikuti aturannya. Oke, yang terakhir adalah ini sudah slide saya yang terakhir kayaknya. Yang kami harapkan adalah semoga pemerintah dapat menekankan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk Bali, karena itulah kunci pada saat ini. Karena kalau kita lihat di Bali saat ini, di antara kita protokolnya cukup bagus, kita cukup tertata dengan baik. Saya juga lihat di WA group ataupun di segala media informasi, everything sudah ada di sana. Saya juga bingung ini.
kita ini takutnya apa begitu. Ketakutan kita terlalu banyak sehingga kita tidak mencoba right. Mari kita coba sama-sama menguatkan peran kita dan membangun ketahanan karena jalannya masih cukup panjang saya pikir itu. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Ibu Erika. Mudah-mudahan saya tidak melewati waktunya. Terima kasih banyak. Terima